Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Ustazah hari ini masih bisa melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Puji syukur kita ucapkan sehingga kita masih bisa mengikuti materi pembelajaran via daring atau online seperti yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Dan terus kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung, bisa sekolah di sekolah yang kita cintai ini, dan melanjutkan pembelajaran seperti sebelum-sebelumnya. Walaupun kalian belum pernah ya merasakan belajar di kelas selama baru masuk ya di SMP selama kelas 7 ini, tapi semangat itu tetap harus kalian jaga, harus tetap kalian pupuk sehingga terus semakin semangat dan terus belajar dan mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi sambil kita berdoa terus semoga segera berakhir ya nak. Nah, minggu lalu kita udah mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi kita udah bisa membedakan yang apa itu makhluk hidup dan benda tak hidup ya nak. Udah ada ciri-cirinya. Ada berapa kemarin ciri-ciri makhluk hidup nak? Masih ingat? Ciri-ciri makhluk hidup ada 8 ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Apa aja sih nak? Bernafas, terus bergerak, lagi memerlukan makanan atau membutuhkan nutrisi, kemudian tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rangsang, melakukan ekskresi, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu bisa diklasifikasikan. Nah, inilah hari ini kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa yang diharapkan setelah kamu mempelajari materi hari ini? Kami harapkan kalian memahami tentang keanekaragaman makhluk hidup dan bisa mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Nah, seperti yang kamu tahu, bumi itu sangat luas. Ada berapa banyak makhluk hidup yang kamu ketahui ada di bumi ini? Bisa nggak kamu hitung ada berapa banyak makhluk hidup yang ada di bumi ini? Bagaimana kamu dapat mempelajarinya? Nah, hari inilah kita pelajari ada berapa banyak makhluk hidup dan jenis-jenisnya yang ada di bumi ini. Nah, kita akan belajar tentang klasifikasi. Coba lihat ini. Kan ada tumbuhan, ada hewan, inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati makhluk hidup. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri bentuk tubuhnya, cara hidupnya, tempat hidupnya, dan daerah penyebarannya. Itulah yang disebut dengan klasifikasi. Pernah nggak kamu ke pasar tradisional? Atau pernah nggak kamu ke swalayan? Swalayan besar ya ini misalnya ya. Nah, di swalayan itu ada kelompok-kelompok makanan tertentu atau kelompok-kelompok produk-produk tertentu yang dia disusun secara per kelompok atau di swalayan ya. Contohnya, kalau kita mau beli sayuran, kita akan pergi ke kelompok sayuran. Di situ ada banyak macam-macam sayuran, ya kan? Kemudian kalau mau beli buah-buahan, ada dia kelompok buah-buahan. Di pasar tradisional juga kayak gitu. Kalau misalnya kita mau beli daging-dagingan, kita harus pergi ke tempat yang dia menjual khusus, dia ada tempat penjual daging-dagingan atau ikan-ikanan. Ada dikelompokkan masing-masing kan? Ya kan nak? Pernah gak kamu lihat orang jualan daging, dia jualan ikan, dia jual daging sapi misalnya, kemudian dia juga jual daging ikan. Biasanya itu dipisahkan ya kan nak? Jual daging ikan ya daging ikan, sapi gitu ya kan. Kemudian yang jual buah-buahan dia khusus jual buah-buahan. Inilah disebut dengan pengelompokan atau klasifikasi. Nah, coba kamu perhatikan macam-macam hewan-hewan di sekitar kamu. Ada hewan pun banyak jenisnya kan. Ada yang namanya hewan piaraan. Hewan piaraan itu hewan yang biasa kita pelihara di rumah.
Kemudian ada contohnya apa ya, hewan peliharaan itu nak. Hewan peliharaan itu contohnya adalah kucing misalnya, ya kan. Kalau hewan ternak ada lagi, lain lagi dia. Contohnya apa? Unggas-unggasan seperti ayam, bebek gitu kan, kambing, sapi itu hewan ternak. Kemudian ada hewan liar. Nah, masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan inilah yang disebut dengan klasifikasi. Ya, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup dan penyebaran dan daerah penyebarannya. Itulah yang disebut dengan klasifikasi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Nah, kenapa perlu kita klasifikasi makhluk-makhluk hidup ini? Nah, tujuannya yang pertama adalah mempermudah belajar keanekaragaman hayati. Yang kedua, mempermudah mempelajari berbagai organisme. Yang ketiga, melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang dia mempunyai kekerabatan, ya kan? Nah, itulah tujuan dari klasifikasi. Pertama, mempermudah belajar keanekaragaman hayati. Yang kedua, mempermudah mempelajari berbagai organisme. Yang ketiga, melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Inilah tujuan dari klasifikasi. Nah, coba kamu lihat ini. Ini ada berbagai macam tumbuhan, ya kan? Ada berbagai macam tumbuhan. Ada stroberi, ada wortel, ada bayam, ada nanas, ada jagung, ada sawi, ada brokoli, ya karena ada pisang, buncis dan lain sebagainya. Dapatkah kamu mengelompokkan sayuran dan buah-buahan ini? Bisa nggak kamu kelompokkan? Yang mana kelompok sayuran, yang mana kelompok buah-buahan? Bisa nggak nak? Bisa ya. Nah, setelah dikelompokkan, dia akan seperti ini. Nah, yang kelompok sayuran. Nah, ini adalah kelompok dari sayur-sayuran. Yang sebelahnya adalah kelompok dari buah-buahan. Setelah dikelompokkan ya, Nak. Nah, ini kelompok sayuran dan kelompok buah-buahan. Kelompok sayuran tadi ada apa aja? Lihatlah di sini ya kan, Nak? Nampak ya, Nak? Nah, kemudian yang nama kelompok buah ada apa aja? Pisang, jeruk, stroberi, anggur, apel, mangga, pir, kemudian nanas dan lain sebagainya. Inilah namanya pengelompokan, ya, namanya pengelompokan. Nah, sekarang kamu lihat yang matilah makhluk hidup pada gambar berikut dan kelompokkanlah. Coba kamu kelompokkan. Yang pertama itu ada bakteri, ada macan ya, harimau atau macan nih. Ada gajah. Terus ada hewan laut ini kan. Kemudian ada burung, ada bunga, kemudian lain sebagainya. Bisa nggak kamu kelompokkan ini semua nih, gambar-gambar ini? Ada 12 gambar ini. Coba kamu kelompokkan dia masing-masing berdasarkan kelompoknya. Bisa nak? Coba kamu perhatikan. Setelah dikelompokkan, dia akan menjadi seperti ini. Nih. Ini adalah kelompok-kelompok dari, kalau kita lihat nih, mirip kan? Mirip ya nak ya. Nah, kita bisa namai kelompoknya. Ini misalnya adalah kelompok bakteri misalnya, ya kan? Atau kelompok makhluk hidup uniseluler misalnya, ya kan? Ini dia. Yang ini adalah kelompok dari tumbuhan. Ini kelompok dari hewan laut. Yang ini adalah kelompok dari apa? Ada burung, ada ini, kita kelompokkan sebagai apa namanya? Coba kamu pikirkan, kira-kira apa yang namanya cocok di situ, ya. Nah, selanjutnya dasar klasifikasi. Apa sih sebenarnya? Tadi udah tahu kita apa itu klasifikasi, tujuannya udah apa. Sekarang kita harus tahu apa saja dasar dari klasifikasi. Jadi kalau mau mengklasifikasikan suatu atau mengelompokkan suatu kelompok, bagaimana dasarnya? Apa dasarnya? Sehingga kita bisa mengklasifikasikannya. Nah, bisa kita berdasarkan ukuran tubuhnya misalnya.
Jadi bisa kita kelompokkan dia berdasarkan ukuran tubuhnya, misalnya ukuran yang kecil gitu ya kan. Kemudian berdasarkan lingkungannya juga bisa, misalnya berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Untuk tumbuhan contohnya adalah tumbuhan xerofit, hidrofit, higrofit kan. Xerofit itu adalah tumbuhan yang dia lingkungannya kering. Hidrofit adalah tumbuhan yang berair, yang lingkungannya itu dia berair. Kemudian higrofit adalah tumbuhan yang tempat tinggalnya itu atau lingkungannya itu dia lembab. Nah, itu adalah contoh dari pengelompokan berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Kemudian berdasarkan manfaatnya juga bisa kita kelompokkan. Misalnya untuk tumbuhan biji-bijian misalnya bisa kita kelompokkan. Tumbuhan untuk obat-obatan. Contohnya apa ya, Nak? Yang untuk obat-obatan jahe, kencur, kemudian kunyit, temulawak gitu ya kan. Ini adalah kelompok dari obat-obat tumbuhan obat-obatan, bisa kan? Kayak tadi hewan berdasarkan manfaatnya, misalnya sebagai hewan ternak misalnya, itu kan berdasarkan manfaatnya. Kemudian bisa juga dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Pada hewan contohnya hewan karnivora, omnivora, dan herbivora. Itu adalah contoh dari dasar-dasar klasifikasi. Bisa berdasarkan ukuran tubuhnya, bisa berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, bisa berdasarkan manfaatnya, serta bisa berdasarkan jenis makanannya, karnivora, omnivora, dan herbivora. Nah, macam-macam klasifikasi. Klasifikasi terbagi menjadi dua. Ada namanya klasifikasi sederhana, ada namanya klasifikasi 5 kingdom. Ya, ada klasifikasi sederhana, ada klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah klasifikasi sederhana. Nah, berdasarkan klasifikasi sederhana, makhluk hidup itu dibedakan ada tumbuhan, ada hewan. Nah, tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dibedakan lagi, ada tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Nah, kalau hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan lagi menjadi karnivora, herbivora, dan omnivora. Ini namanya klasifikasi sederhana ya, Nak. Atau misalnya hewan berdasarkan tempat hidupnya bisa juga kita bedakan, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah tunggu dulu sebelum klasifikasi 5 kingdom. Ini adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini adalah sering mendapat julukan Bapak Taksonomi. Ini adalah bapak yang pertama kali memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup. Dialah yang mempelopori pemberian nama ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenclature, ya. Inilah Bapak Carolus Linnaeus, binomial nomenclature. Nah, berdasarkan Bapak ini mengelompokkan kalau klasifikasi itu ada namanya klasifikasi 5 kingdom. Nah, 5 kingdom itu apa aja? Ada namanya kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Ya. Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan Monera. Nah, berdasarkan klasifikasi 5 kingdom itu, dia urutan taksonomi itu dibedakan menjadi ini dia urutan taksonomi. Kingdom. Pertama adalah kingdom, ini adalah kerajaan dunia. Jadi kalau kingdom Animalia berarti kerajaan hewan. Kingdom Plantae berarti kerajaan tumbuhan. Kingdom Fungi, ini jamur-jamuran. Jamur-jamuran. Kemudian ada pilum. Pilum itu untuk hewan, divisi untuk tumbuhan. Ini dia disebut dengan keluarga besar. Kalau pilum hewan ada chordata gitu ya kan. Kemudian kalau divisi dia untuk tumbuhan. Selanjutnya adalah klasis atau kelas. Kemudian ordo atau bangsa. Selanjutnya familia atau suku, serta genus itu marga, spesies itu jenis. Jadi ini adalah urutan takson. Biasanya itu harus dihafal ya. Kingdom, pilum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Bisa juga dia disingkat kayak gini. Gimana ya supaya mudah menghafalnya. Ini Raja Piccolo, keluarga Genius. Rajanya untuk kingdom, P-nya untuk pilum, Ko-nya untuk kelas, O-nya untuk ordo, family itu keluarga. Gen itu genius tadi kan, gennya itu untuk genus, dan spesies. Genius itu adalah spesies. Jadi kingdom, pilum,
Klasis, ordo, familia, genus, dan spesies itu harus dihafal. Urutannya jadinya keluarga, raja, piccolo, keluarga, genius bisa ya. Raja untuk kingdom, pi untuk pilum, ko untuk kelas dan ordo, keluarga untuk familia, genius, gennya untuk genus, s-nya spesies, itulah tadi ya. Apa tadi genus itu marga, spesies itu apa? Jenisnya. Famili itu apa? Sukunya. Ordo itu bangsanya. Kelas itu kelasnya. Pilum itu keluarganya dan kingdomnya kerajaannya. Ya. Nah, ini dia urutannya ya. Kingdom, pilum, kelas, order, family, genus, dan spesies. Contohnya aja ini. Padi ini dia masuk ke kingdom plantae. Kingdomnya namanya plantae, kingdom tumbuhan. Dia masuk ke divisi spermatopita. Apa itu spermatopita? Tumbuhan yang berijia. Kemudian kelasnya monokotil, Monocotyledonae. Monokotil itu berkeping satu. Kemudian ordonya Poales atau Graminidae, familinya Graminae, genusnya Oryza, spesiesnya Sativa. Nama latinnya Oryza sativa, gitu ya. Jadi kingdomnya kingdom plantae dia, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah urutan taksonnya ya. Urutan takson dari padi. Nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Nama ilmiahnya. Jadi kita harus tahu, Oryza itu diambil dari genusnya, Sativa itu spesiesnya atau jenisnya. Ya. Selanjutnya tadi kingdom terbagi menjadi 5, ada plantae, fungi, animalia, protista, dan monera. Nah, ini adalah contoh dari urutan kingdom dari bunga mawar misalnya. Bunga mawar itu spesiesnya namanya Rosa gallica. Rosa gallica. Ini adalah bunga mawar. Kemudian dia masuk ke genusnya namanya Rosa. Genusnya Rosa. Ada kurang lebih 500 spesies yang masuk ke dalam genus Rosa ini. Kemudian dia masuk ke keluarga Rosaceae. Ada kurang lebih 3.500 spesies pada familinya. Kemudian masuk ke order Rosales atau ada kurang lebih 18.000 spesies. Kemudian dia masuk ke kelas Angiospermae. Kurang lebih ada 235.000 spesies pada kelas ini. Dan dia masuk ke Pilum Tracheophyta. Kurang lebih ada 250.000 spesies. Dan dia masuk ke kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Kurang lebih ada 275.000 spesies yang masuk ke dalam kingdom plantae ini. Nah, ini contohnya burung. Burungnya ini jenisnya, spesiesnya namanya Dendroica fusca. Kemudian dia masuk ke genus Dendroica. Dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau dilihat ini ya, nah ini misalnya harimau. Harimau ini kingdomnya dia masuk ke dalam kingdom animalia. Kingdom animalia. Dan dia masuk ke pilum namanya pilum chordata. Kelasnya kelas mamalia karena dia mamalia. Kemudian ordernya masuk order carnivora karena dia pemakan hewan, kelompok pemakan hewan dia. Dia masuk ke keluarga Felidae dan dia masuk ke marga Panthera dan jenisnya namanya adalah jenisnya namanya Panthera pardus. Ini namanya jenisnya. Jadi kalau diperhatikan ya nak, semakin ke bawah semakin kecil dia, semakin ke atas semakin besar dia. Jadi kalau di animalia itu ada banyak pengelompokannya. Jadi jenisnya itu ada banyak. Turun ke chordata lebih kecil daripada kingdom. Turun ke kelas lebih kecil daripada pilum. Turun ke order lebih kecil daripada kelas. Dan
turun ke family lebih kecil daripada order dan seterusnya. Spesies itu adalah paling kecilnya. Jadi spesies itu paling sedikit ya. Jadi semakin ke bawah semakin sedikit dia ya, Nak. Semakin ke bawah semakin sedikit. Kalau di atas dia semakin banyak. Seperti yang tadi ya. Nih, burung tadi. Semakin ke bawah dia semakin sedikit jenisnya. Genusnya dia ada macam-macam. Tapi dia jenisnya itu lebih sedikit dia daripada genusnya. Lihatlah ini, kingdom dari Animalia aja itu lebih dari 1 juta spesies. Turun dia ke pilum dia ada 40.000 spesies. Turun ke burung ke kelas Aves dia ada 8.600. Jadi semakin ke bawah dia semakin kecil, mengerucut dia ke bawah. Di atas tuh dia besar, banyak kelompoknya, turun ke bawah, paling bawah dia akan semakin kecil, ya. Ingat ya, Nak, dia makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi makin banyak dan memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Makin ke bawah dia semakin sedikit perbedaannya, tapi persamaannya semakin banyak, gitu ya, Nak. Itu yang disebut dengan urutan takson. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Nah, kita masuk ke binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Jadi setiap spesies, setiap makhluk hidup itu atau kingdom itu dia ada nama-namanya. Nah, dia biasanya dia terdiri dari harus dalam bahasa Latin. Terdiri dari 2 kata. Ya, harus dalam bahasa Latin, terdiri dari 2 kata. Kata pertama itu menunjukkan genus. Nah, harus diawali dengan huruf kapital. Huruf pertamanya itu harus kapital. Kata kedua itu dia sebagai penunjuk spesies atau jenis dan diawali dengan huruf kecil. Nah, kata pertama dan kedua harus digarisbawahi secara terpisah atau dicetak miring. Boleh digarisbawahi, boleh dicetak miring. Ingat, yang kata pertama ini dia menunjukkan apa, Nak? Genus. Kata yang kedua menunjukkan jenis. Kata pertama itu dia harus diawali dengan huruf besar. Ini kan Mangifera. M-nya itu harus M besar. Kemudian untuk genusnya atau kata keduanya dia enggak huruf besar tapi huruf kecil. Nah, ini menandakan dia spesiesnya. Tapi hurufnya ini harus dibuat miring atau garis bawah. Kalau misalnya kamu buat garis bawah tapi nggak usah miring. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau buat garis bawah, tulisannya harus dimiringkan, ya, secara terpisah atau cetak miring. Ini adalah tata cara penulisan dari nama-nama Latin dari makhluk hidup. Contohnya ini, penulisan nama Latin dari melinjo. Melinjo itu nama Latinnya Gnetum genemon. Lihat, gnetum itu dia menunjukkan untuk apanya tadi, Nak? Gnetum untuk genusnya atau marganya. Gnemon adalah jenisnya atau spesiesnya. Ini nama Latin dari melinjo. Lihat, gnetumnya itu huruf besar G-nya, sedangkan gnemon dia dalam huruf kecil, kemudian ditulis secara miring, ya. Tulisannya harus cetak miring. Kemudian durian itu dia bahasa Latinnya Duriozibetinus. Dia ada 2 kata. Durio menunjukkan genus atau mangga, sedangkan zibetinus menunjukkan jenis atau spesies. Seperti kita ketahui durian itu banyak jenisnya ya, Kana. Nah, lihat huruf D-nya D besar. Itu menunjukkan genus ya, D besar, sedangkan Z-nya huruf kecil dan ditulis dalam cetak miring. Lihat ini, coba cari hubungan kekerabatannya. Ini ada singa, kemudian ada harimau, kemudian ada macan, ya kan? Singa, harimau, dan macan. Kira-kira genusnya sama tapi dia spesiesnya berbeda. Nah, namanya tahu ya. Kalau singa itu namanya Panthera leo, ada Panthera pardus sama Panthera tigris. Harimau kan? Nah, sama-sama Panthera, berarti sama-sama genusnya sama, semarga mereka ini, ya kan? Tapi jenisnya yang berbeda.
Ya, satu marga mereka, sama-sama Panthera, genusnya sama. Berarti dia dalam kelompok Panthera. Nih genusnya namanya Panthera atau marganya Panthera, tapi spesiesnya berbeda atau jenisnya berbeda. Nah, lihat gambar selanjutnya ini. Nah, ini ada bawang merah sama bawang putih. Coba kamu cari nama ilmiah dari nama Latin dari bawang merah. Coba searching ya nak, searching di Google, cari nama Latin dari bawang merah sama nama Latin dari bawang putih. Kemudian kamu carilah hubungan kekerabatannya. Di mana yang sama dia? Ya, bisa kira-kira? Bisa lah. Coba cari ya nak, searching aja di Google. Hubungan kekerabatan antara bawang merah dan bawang putih. Nah, ini nanti juga Ustazah kasih tugas ini ya. Nanti Ustazah bagikan di grup kalian. Tuliskanlah nama Latinnya secara tepat. Jadi di sini ada nama-nama ininya, nama lokalnya, kemudian ada nama Latinnya. Tapi nama Latinnya itu ditulis dalam Latin yang salah ya. Penulisannya salah. Tugas kamu adalah membuat nama Latinnya dengan benar. Contohnya pertama ini anjing. Anjing itu nama Latinnya Canis familiaris. Tapi di sini dia dalam salah dia penulisannya. Kenapa salah? Canisnya itu C-nya itu dalam huruf kecil, padahal harus dalam huruf besar. Kemudian familiarisnya itu udah benar huruf kecil, tapi keduanya tidak ditulis huruf tidak digarisbawahi harus atau tidak dicetak miring. Tugas kalian adalah menulis yang benarnya ya nak. Jadi yang tugas kalian ada dua. Yang pertama tadi apa nak? Mencari hubungan kekerabatan antara bawang merah dan bawang putih. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian menulis nama Latin yang ini, kalian tulis nama Latinnya yang benar. Nama Latinnya udah ada di sini, kalian tulis dia cara penulisannya yang benar. Ya, itu untuk tugas kalian. Bisa kira-kira nak? Mudah-mudahan bisa ya. Ustazah ulangi sedikit ya nak. Ustazah ulangi sedikit, nanti kalian kerjakan. Pertama tadi adalah tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi tadi nak? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri bentuk tubuh, cara hidupnya, tempat hidupnya, dan daerah penyebarannya. Klasifikasi terbagi, ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi. Urutan takson tadi apa aja nak? Urutan takson ada kingdom, phylum, kemudian kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi semakin ke bawah, paling kecil itu namanya spesies ya nak. Urutan paling terakhir itu namanya spesies. Semakin ke bawah, dia ciri-cirinya semakin banyak samanya, tapi perbedaannya udah sedikit perbedaannya. Sedangkan dia kalau di atas perbedaannya banyak kali. Di kingdom itu banyak perbedaannya, sedikit persamaannya ya kan. Nah, semakin ke bawah persamaannya semakin banyak dan perbedaannya semakin sedikit. Itu adalah untuk urutan takson. Urutan takson. Nah, kira-kira ada yang mau tanya nak? Nggak ada? Paham semua? Nah, jadi apa tadi tugasnya nak? Tugasnya yang pertama adalah kalian mencari hubungan kekerabatan antara bawang merah dan bawang putih. Kalian cari itu nama nama ilmiahnya bawang merah apa, bawang putihnya apa. Kemudian kalian cari persamaan atau hubungan kerabatannya di mana. Kemudian yang kedua adalah kalian mengerjakan yang ini tadi ya. Ini menuliskan nama Latin secara tepat. Di sini ada beberapa nama Latin, kamu tulis ini masih salah penulisannya, kemudian kamu tuliskan nama Latinnya yang benar. Ya, itulah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik materi kita hari ini. Lebih dan kurang saja mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh langsung tanyakan via Japri. Kalau tidak mengerti, ulangi videonya lagi sampai kalian mengerti. Kalau udah diulang-ulang mentok nggak ngerti-ngerti, bisa tanya sama Ustazah. Hubungi Ustazah langsung ya ke nomor Ustazah ada kan nak, Ustazah Erin ya nak.
langsung bisa tanyakan Ustazah, insya Allah Ustazah jawab satu persatu. Nah, demikianlah yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.